Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali pada kesempatan ini kembali dapat menyapa kita semua melalui sapaan rohani yang pada kesempatan ini saya ambil dari Ayub 1 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan bagi engkau dan saya, siapakah Ayub? Dijelaskan dalam Ayub pasal 1, di sana disebut bahwa Ayub adalah seorang yang berasal dari daerah Uz, bahkan juga dikatakan Ayub adalah seorang yang sangat terkaya di daerahnya. Bahkan dalam pembacaan ini kita melihat dikatakan Ayub memiliki 7 orang anak laki-laki, bahkan ada 3 anak perempuan. Selain itu juga dikatakan Ayub memiliki harta kekayaan yang sangat luar biasa. Dikatakan Ayub memiliki 7.000 kambing domba, 3.000 onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan masih banyak budak-budaknya. Kalau kita melihat di dalam pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Saudara, dari kehidupan Ayub, yang perlu kita teladani adalah kesetiaan Ayub. Nah, berbicara tentang kesetiaan, itu kita lihat bahwa seorang dapat dikatakan setia jika ia hidupnya tetap konsisten, baik waktu senang maupun waktu susah. Kesetiaan akan teruji ketika orang itu telah mengalami kesusahan atau penderitaan yang luar biasa dialami dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kesetiaan yang dimiliki oleh Ayub. Kesetiaan Ayub teruji pada waktu itu. Ia mengalami suatu pergumulan dan penderitaan. Bahkan di dalam pasal 1 kita melihat itu menggambarkan bagaimana penderitaan Ayub oleh karena kehilangan harta bendanya. Lalu di pasal 2 di sana kita melihat bahwa itu menggambarkan bagaimana penderitaan Ayub secara fisik. Ayub harus mengalami penderitaan-penderitaan itu di dalam kehidupannya. Saudara dikasihi Yesus Kristus, Ayub adalah seorang pribadi yang setia dan tetap dalam kesalehan dan kejujurannya kepada Allah. Bahkan sekalipun iblis mencobai sedemikian rupa berat dalam kehidupan Ayub, Ayub seorang yang demikian teguh di dalam pencobaan yang hebat dalam hidupnya. Mengapa dikatakan Ayub hebat dalam menghadapi pencobaan dan tantangan itu? Bayangkan segala yang Ayub miliki, termasuk anak-anaknya, itu habis lenyap dalam seketika. Bukan hanya itu saja, bahkan secara fisik dikatakan Ayub mengalami penyakit yang buruk, di mana itu menimbulkan aroma yang tidak sedap. Bahkan mungkin banyak orang yang tidak senang melihat situasi kondisi itu. Melihat kondisi itu, maka istri Ayub bereaksi. Lalu ia memerintahkan Ayub untuk mengutuki Tuhan yang ia sembah itu. Saudara, sebuah kisah dari seorang yang bernama Mintek. Ketika dia bangun tidur, ia mengalami sakit kepala. Ketika ia mengalami sakit kepala, ia berpikir bahwa migrainnya kambuh. Namun ketika ia turun dari ranjang, ia langsung jatuh ke lantai. Ia pun dilarikan ke rumah sakit dan dokter mengatakan bahwa ia terkena serangan otak. Setelah 4 bulan menjalani masa perawatan, kemampuan berpikir dan bicaranya mulai pulih, tetapi jalannya bertatih-tatih. Ming sering bergumul dengan perasaan putus asa, tetapi ia sangat merasa terhibur membaca kitab Ayub. Saudara, Ayub kehilangan seluruh harta benda anak-anaknya hanya dalam waktu sekejap. Ketika mendapat berita yang menyedihkan itu, hal pertama yang dilakukan Ayub adalah ia memandang kepada Allah dalam pengharapan. Ia memuji Allah, dia sebagai sumber segala sesuatu atas kehidupannya. Ayub mengakui kedaulatan Allah di dalam kehidupannya. Ayub mengakui Allah di dalam kemalangan yang dia alami. Itu sangat jelas di dalam pembacaan kita tadi. Dikatakan
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow, saudara, satu pengakuan yang sangat luar biasa. Kita melihat Ayub dapat menerima apa yang sedang diizinkan Allah terjadi di dalam kehidupannya. Ini yang namanya disebut dengan sebuah kesetiaan. Dan kesetiaan ini adalah sebuah kesetiaan yang sangat luar biasa. Jadi saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pelajaran yang dapat kita renungkan dari kisah ini adalah bahwa orang yang setia kepada Tuhan sekalipun tidak akan terlepas dari penderitaan dan pencobaan yang dialami dalam kehidupannya. Namun melalui penderitaan yang kita alami, kita boleh belajar, kita boleh meneladani Ayub. Ayub tidak menyalahkan Tuhan, Ayub tidak meninggalkan Tuhan, tetapi Ayub menerima penderitaan itu dan dia tetap hidup kudus dan setia, bahkan saleh di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan pencobaan itu hadir di dalam kehidupan kita, maka sudah selayaknya kita tidak bersungut-sungut, bahkan kita tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi bagaimana kita boleh hidup setia kepada Tuhan, belajar daripada Ayub bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang kita alami. Banyak hal yang memungkinkan engkau menyalahkan Tuhan, yang memungkinkan saya dan saudara meninggalkan Tuhan. Tapi pada kesempatan ini, kehidupan Ayub boleh menjadi satu teladan bagi saya dan saudara dalam melewati masa-masa pandemi ini. Oleh karena situasi kondisi ini, kesehatan mungkin akan menurun, usaha pekerjaan juga akan menurun, pekerjaan mungkin hilang. Tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa di dalam semuanya itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dan mencintai Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesetiaan ataupun teladan hidup Ayub yang begitu luar biasa dalam menghadapi masa-masa kesulitan yang dia alami. Dan di dalam semuanya itu pada akhirnya Ayub hanya memuji dan memuliakan Engkau, menyadari bahwa segala sesuatunya datangnya dari Tuhan, dan juga Tuhanlah yang berhak mengambilnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini mendoakan untuk seluruh jemaat-Mu di GKK Kendari, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Mungkin banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan kami secara fisik, maupun dalam kehidupan keluarga kami, kehidupan usaha pekerjaan kami. Pada kesempatan itu hamba berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuat teguhkan iman percaya kami. Bawalah kami untuk belajar kepada Ayub, untuk bersyukur dan berterima kasih apa yang sedang Tuhan izinkan kami alami. Ketika kami mau belajar setia kepada Tuhan, di sana Tuhan menyatakan kuasa mujizat-Mu, bahkan juga memberkati kami dengan cara Tuhan, dan di dalamnya kami dikuatkan dan teguhkan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.